Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang semuanya saat ini berada di rumah, semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu kurang apapun. Dan semoga senantiasa kalian semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa kalian menjaga kesehatan dengan memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Yakni jangan kita lupakan pesan Ibu 3M, senantiasa kita mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian menggunakan masker tentunya tatkala kita keluar rumah. Kemudian menjaga jarak, social distancing kita dengan orang lain. Dengan demikian, mudah-mudahan kita akan terhindar dari wabah COVID-19 yang saat ini sedang merebak begitu mengkhawatirkan di lingkungan kita. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dan melindungi kita. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, para siswa kelas 8 Sepensa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, baiklah hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita, yakni tentang masalah macam-macam sujud, yang nanti akan Bapak juga sekaligus praktekkan. Baik anak-anak, seperti yang sudah kalian lihat di layar HP atau laptop kalian, di sana Bapak sudah menuliskan pembahasan tentang macam-macam sujud yang ada di bab 5 materi pembelajaran kita, ya, yang ada di buku Pendidikan Agama Islam kelas 8 atau di LKS. Kita akan bicarakan sekali lagi supaya lebih mantap dan supaya bisa lebih paham dan bisa dilaksanakan tentunya Bapak berharap nanti tentang macam-macam sujud. Anak-anak, kita lihat dalam pembahasan ini macam-macam sujud itu ada 3. Ada 3 macam-macam sujud dalam pembahasan ini. Kita lihat yang pertama adalah disebutkan sujud syukur. Yang pertama. Yang kedua disebutkan sujud sahwi. Yang ketiga adalah sujud sajadah. Anak-anak, sujud syukur itu apa yang dikatakan sujud syukur? Sujud syukur itu sujud kita kepada Allah tentunya, dikarenakan kita mendapatkan karunia, berupa kenikmatan, berupa kebahagiaan, berupa kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Umpamanya, misalnya anak-anak naik kelas, ya, dari kelas 8 naik kelas 9. Ini kan suatu kebahagiaan, bukan? Suatu kenikmatan, bukan? Nah, sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada kita berupa kenaikan kelas, maka kita disunahkan untuk bersyukur kepadanya. Ini yang pertama, makna kita melaksanakan sujud syukur. Atau juga kita melakukan sujud syukur karena kita telah diselamatkan oleh Allah dari bencana, musibah, atau balak, ya, petaka. Balak petaka yang menimpa kita. Tapi kita diselamatkan oleh Allah. Umpamanya, misalnya, ada kejadian tabrakan di jalan. Auzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk, ya. Umpamanya ada orang yang dalam satu kendaraan, dalam perjalanannya itu, kendaraannya mengalami musibah. Kecelakaan katakan, apakah kecelakaan itu tabrakan atau ditabrak oleh kendaraan lain, ya, atau masuk ke jurang atau kemana, pokoknya namanya kecelakaan begitu, musibah. Nah, di antara penumpang yang ada di dalamnya, ya, atau mungkin kita ikut, ya mudah-mudahan naudzubillah tidak gitu ya, artinya ada di dalamnya itu orang tersebut selamat di dalam kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut. Sementara yang lain itu, maaf, sampai ada yang patah tulang, ya, ada yang meninggal bahkan, patah kaki, tangan dan sebagainya. Tapi dia selamat, tidak mengalami apa-apa. Mungkin barangkali luka sedikit wajar lah, lecet sedikit wajar. Nah, sementara yang lainnya, mereka ada yang patah tangan, patah kaki, patah tulang, bahkan meninggal. Nah, dia orang yang selamat ini, karena dia diselamatkan oleh Allah selamatnya. Sebagai rasa syukur terima kasih kepada Allah yang telah memberikan keselamatan kepadanya,
maka dia melakukan sujud. Itulah namanya sujud syukur. Nah, sekarang bagaimana caranya melaksanakan sujud syukur anak-anak? Kita laksanakan sujud syukur itu pada saat saat kita mendapatkan kenikmatan atau diselamatkan Allah dari mara bahaya atau dari musibah tadi. Caranya bagaimana? Ya, caranya ini bisa langsung masukkan. Oh, ya. Nah, caranya ini nanti anak-anak, kita misalnya entah itu di jalan, ya anak-anak ya, entah itu di tempat mana lah pokoknya, kita pada saat itu dapat kenikmatan lah, mendapat kebahagiaan atau diselamatkan dari musibah, kita segera sebagai rasa syukur terima kasih kita kepada Allah, kita sujud. Dan di sini anak-anak memang sebagian ulama berpendapat sujud syukur ini sebaiknya dilakukan dalam keadaan suci. Artinya suci itu kita berwudu. Tetapi juga sebagian ulama mengatakan tidak harus. Artinya tidak suci pun kita saat melaksanakan sujud syukur tidak mengapa. Karena memang keadaan kita itu darurat. Ya kan darurat, bagaimana tidak darurat? Misalnya kita lagi tidak punya wudhu. Kita dapat kabar bahagia, ya, dapat berita kesenangan, misalnya bagi raport, naik kelas, dapat ranking. Kita kan nggak punya wudhu misalnya. Apakah harus tidak? Langsung kita sujud, tidak mengapa. Ya, atau selamat dari tadi kecelakaan, bencana petaka yang apakah kebakaran, tabrakan kendaraan dan sebagainya. Kita pada saat itu tidak keadaan suci, tidak berwudu, artinya tidak punya wudu, tidak bersuci. Maka tidak mengapa, kita saat itu langsung sujud. Caranya bagaimana? Kita sujud, kalau bisa sebaiknya kita ngerti dan kita paham arah kiblat, maka kita menghadap kiblat. Tetapi kalaupun tidak kita tahu arah kiblat kemana, dimanapun arahnya boleh, tidak mengapa. Untuk sujud syukur. Sekali lagi untuk sujud syukur. Jadi kita berdiri, takbir dulu anak-anak, jangan lupa bertakbir. Takbir baca Allahu Akbar. Ya, jadi perhatikan ini Bapak contohkan untuk sujud syukur, tangan angkat Allahu Akbar. Langsung sujud saja. Tuh. Sujud anak-anak. Sujud ini yang dibaca apa? Pada saat sujud anak-anak perhatikan, kita baca tasbih. Baca tasbih memuji Allah. Misalnya dengan kalimat. Kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, Bapak yakin kalian bisa praktekkan ya, bacanya ya. Ulangi lagi, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Coba bisa diulangi bersama-sama, coba. Subhanallah. 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 Walhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, lagi anak-anak ya, Bapak ulangi ya. Ikuti aja semuanya bersama. Semuanya kita gabungkan. Kalimatnya insya Allah ini sudah biasa dibaca. Ini kalimat yang Allah sukai nih, kalimat ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ulangi. Ya, bersama. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Wala ilaha illallah. illallah. Terus. Wallahu Akbar. Iya, coba sekali lagi. Bersama-sama. Subhanallah, ulangi ayo. 1, 2, 3. Subhanallah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi yang pertama, ya, bacaan sujud itu diantaranya seperti itu anak-anak. Ya, pertama kita baca tasbih. Tasbih baca subhanallah. Kemudian kita baca tahmid. Tasbih itu artinya kita memuji mensucikan Allah anak-anak. Subhanallah artinya maha suci Allah. Yang kedua kita baca tahmid. Tahmid kita memuji Allah. Kita membaca alhamdulillah. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga baca tahlil. Tahlil kalimat la ilaha illallah. Jadi subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Yang keempatnya takbir, Allahu Akbar. Sehingga kalimat ini digabungkan, tasbih, tahmid yang kedua, kemudian tahlil yang ketiga, dan yang keempatnya adalah takbir. Dalam satu kalimat, satu rangkaian berbunyi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar.
Coba ulangi lagi, coba ulangi. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, coba salah seorang siapa ya di situ bisa mohon ditampilkan satu orang. Apa ya sebentar. Nih, coba Neng siapa? Tika, coba Neng. Ya, coba dia. Bacaannya tadi. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Coba ulangi. Ya, silakan. Dia mulai. Iya, dia. Subhanallah walhamdulillah. Ya, subhanallah walhamdulillah terus. La ilaha illallah. Apa? Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Iya. Nah, itu bacaannya ya. Mudah-mudahan yang lain bisa. Nih, sekarang Bapak contohkan. Nih, Bapak ulangi ya. Untuk sujud syukur. Jadi posisi kita berdiri setelah kita tadi dapat kenikmatan, diselamatkan dari bahaya oleh Allah ya, dari bencana, lantas kita langsung sujud karena kita diberi karunia oleh Allah. Perhatikan anak cara sujudnya. Boleh angkat tangan dulu atau tidak mengapa, tidak harus. Jadi contoh angkat tangan begini, Allahu Akbar. Langsung sujud. Tuh ya. Baca langsung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah cara sujudnya. Atau boleh nggak baca doa yang lain? Boleh anak-anak. Ini bukan satu keharusan baca seperti ini. Misalnya ada yang baca doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Boleh. Pak kepanjangan doanya misalnya ya, hafal. Boleh baca doa yang seperti orang banyak baca mengatakan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Jadi untuk bacaan sujud sujud syukur itu tidak ada keharusan seperti apa bacanya. Yang penting intinya bahwa kita bersujud itu dalam rangka kita mensyukuri akan karunia Allah dan mensyukuri akan pertolongan Allah. Berterima kasih kepada Allah. Itulah sujud syukur. Ya. Baik anak-anak, sekarang yang kedua. Ya, nanti kalau yang tidak paham boleh bertanya kalau ada kesempatan waktunya ya. Yang kedua adalah sujud sahwi. Jadi yang pertama sudah sujud syukur, yang kedua sujud sahwi. Anak-anak, sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi itu adalah sujud yang dikarenakan ragu-ragu kita di dalam melaksanakan sholat. Terutama ragu di dalam bilangan rokaatnya. Biasanya anak-anak, ya kita ragu itu pertama kalau sholatnya sendirian munfarid. Contohnya ya kita sholat maghrib 3 rakaat. Kita lupa nih sudah 3 baru 2. Kan suka gitu. Kadang-kadang begitu ya. 3 apa 2 ini? Rakaat saya nih. Tuh ragu. Ya. Nah maka kita untuk menutupi keraguan tadi kita lakukan yang namanya sujud sahwi. Atau dengan sebab kita lupa di dalam melakukan tahiyat awal, tasyahud awal. Sholat maghrib 3 rakaat. Ya, sholat isya 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Dan itu ada tahiyat. Ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, ya, sholat maghrib, itu ada tahiyatnya. Awal maksudnya tahiyat awal, ada tasyahud awalnya. Tetapi kemudian, ya kita namanya manusia. Manusia tempatnya kadang-kadang lupa. Ya. Al-insanu makhluqun minal khata' wan nisyan. Manusia ini adalah makhluk yang tidak luput daripada lupa. Jadi kalaupun tidak terjadi kelupaan dalam sholat, itu hal yang wajar. Ya kalau namanya sekali-kali. Tetapi kalau setiap sholat lupa, ini sih keterlaluan namanya. Sudah barangkali kurang normal sebagai manusia. Tapi kalau suatu waktu kita lupa wajar. Nah dikala kita lupa tadi tahiyat awal, sudah 2 rakaat maghrib misalnya, zuhur misalnya, asar misalnya, harusnya duduk. Ya, tasyahud awal,
tahu berdiri langsung. Berdiri. Udah jangan duduk lagi kalau berdirinya sudah sempurna. Tapi kalau berdirinya masih posisinya masih agak membungkuk sedikit, belum posisi sempurna, boleh duduk. Contoh begini anak. Kan ini sudah katakan ya, Bapak sujud ini sujud pada rakaat yang kedua yang harusnya tasyahud awal atau tahiyat awal. Harusnya Allahu Akbar. Nah, harusnya seperti ini. Tapi kemudian karena tadi lupa khilaf, dia berdiri Allah. Nah, ini baru begini, tapi boleh kembali lagi. Gak apa-apa duduk lagi. Tetapi kalau sudah posisinya posisi Allahu Akbar, jangan lagi berdiri, jangan lagi duduk. Kalau posisi kita sudah berdiri sempurna. Dan biasanya kalau sholat berjamaah, ya kita sebagai makmum ikut imam. Nah, imamnya itu kalau salah, oleh kita makmum yang laki-laki, misalnya contohnya, tadi, ya, tasyahud awalnya, dia lupa, mau berdiri, tapi belum sempurna berdiri. Diingatkan oleh makmum laki-lakinya tahu, subhanallah. Ya, dengan sebutkan kalimat subhanallah. Nah, imamnya akan ngerti nanti, oh iya, saya ini berarti harus lupa duduk. Atau misalnya tadi sholat, ya sholat misalnya maghrib 3 rakaat, dia sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat, salam. Baru 2 rakaat salam, harusnya 3 rakaat. Atau maghrib harusnya 3 rakaat, dia lakukan mau 4 rakaat, sudah 3 rakaat, berdiri lagi dia. Oleh makmum diingatkan, subhanallah, bagi makmum laki-laki. Kalau yang perempuan, dengan menepukkan tangan, bukan begini nepuknya. Jadi gini aja ke pahanya, kan posisinya lagi duduk tuh misalnya. Ya, kalau yang perempuan, jadi menepuk itu masuk pahanya. Nah, begitu ya. Tuh. Jadi bukan, kita nggak boleh lagi sholat anak-anak. Yang maksud menepuk itu bukan tangannya begini-begini, bukan, nggak boleh. Menepuk itu ini. Jadi posisinya begini tangannya, yang perempuan. Ya kedengaran pastinya. Nah, ya, yang laki-laki dengan subhanallah, mengingatkan kepada imamnya kalau ternyata lupa imamnya. Nah, itu namanya sujud sahwi. Nah, sekarang bagaimana cara melaksanakannya? Baik anak-anak, sujud sahwi itu dilaksanakan apabila ragu rakaatnya atau karena lupa tahiyat awal, tasyahud awalnya. Caranya dilakukan dengan 2 macam. Pertama, tatkala dia ingat di dalam sholatnya tadi bahwa dia ragu rakaatnya atau dia lupa tahiyat awalnya, tasyahud awalnya, maka dilakukan sebelum dia salam. Sekali lagi sebelum dia salam. Dia lakukan sujud 2 kali. Jadi sujud sahwi ini sujudnya 2 kali. 2 kali sujud, 2 kali sujud ya anak-anak. Tuh sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali. Bagaimana caranya? Ya setelah kita membaca tahiyat akhir, sekali lagi anak-anak ya, setelah kita membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir, yang biasanya kita akhiri dengan kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Ya kan? Itu kan? Atau barangkali yang biasa membaca doa ada tambahan. Kalau mau baca doa lebih bagus, kalau tidak apa-apa. Ya. Sampai innaka hamidum majid sudah cukup. Ya, sudah sah kita membaca kalimat tahiyat, ya. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kan begitu. Nah, kemudian kita salam. Biasanya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan dan ke kiri. Nah, tetapi kalau yang biasa membaca tambahan doanya lebih baik. Karena ini disunahkan oleh Nabi. Sangat baik doa ini anak-anak. Maka kalau kita bisa kita baca. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kita minta kepada Allah di dalam doa itu perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Allahumma inni a'udzubika. Ya. Ya, min adzabi jahannam, daripada siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, daripada siksa kubur. Masya Allah anak-anak. Ya ngeri, ya. Siksa neraka jahanam sangat mengerikan. Sangat menakutkan. Ya kita belum tahu saja sudah membayangkan sangat mengerikan seperti apa. Api anak-anak yang bakar. Nah maka kita berlindung pada Allah dengan kita baca doa. Di dalam kubur ada nikmat kubur, tapi ada siksa kubur anak-anak. Itu sudah jelas pasti, walaupun kita belum mengalaminya. Dan itu harus kita yakini. Hal yang goib, orang yang beriman harus yakin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kata Allah. Ciri orang yang bertakwa, mereka beriman kepada yang gaib, termasuk adanya siksa kubur, adanya azab kubur. Nah, kita berlindung kepada Allah, minta, ya Allah, lindungi aku semoga selamat daripada azab kubur, siksa kubur. Wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat.
Kita minta kepada Allah supaya kita juga dilindungi daripada fitnah dikala kita hidup maupun tatkala kita mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kita minta pertolongan juga kepada Allah daripada fitnahnya dajjal tatkala nanti hari kiamat datang, Allah turunkan dajjal, kita dilindungi. Nah, inilah doa yang bagus. Tapi kalaupun sekali lagi itu doa tidak kita baca, anak-anak ya, di dalam sholat kita tetap sah, insya Allah tetap sah. Artinya tatkala sudah membaca innaka hamidum majid, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insya Allah sholat kita sudah sah. Ini cuma sunnah saja, kalau kita amalkan akan lebih baik kalau kita bisa. Nah, caranya baik. Bapak contohkan ya, sujud sahwi. Posisi kita sedang tahiyat akhir. Ya, katakan sholat zuhur atau sholat asar. Nih seperti ini duduknya ya, anak-anak ya. Namanya duduk tawaruk ini. Ya, bukan duduk iftiros. Ada iftiros itu duduk tahiyat awal ini. Nah, ini gini duduknya. Nah, anak-anak pada saat duduk seperti ini, ya kaki kanan berdiri, perhatikan ya, supaya kalian bisa. Nih, contohkan seperti ini supaya kelihatan di kamera. Nah, ini duduknya seperti ini tahiyat akhirnya tuh ya. Jadi kaki kanan kita berdiri di sini. Jangan begini anak. Ada sebagian orang maaf. Seperti ini kakinya. Ini kurang tepat. Ya, kurang tepat sekali lagi. Yang seyogianya, yang baiknya ada seperti ini. Kecuali kalau kakinya sakit, maaf ya. Kalau orang kaki sakit nggak bisa dipaksakan begini. Ya sudah begini, nggak apa-apa. Ada yang begini. Tapi kalau normal kakinya tidak sakit, tidak apa. Jangan begini. Yang normal ini, Bapak bicara yang normal. Tegak begini. Nah, yang kaki kirinya ditidurin begini. Ya, diselempangkan begitu dah. Inilah tahiyat akhir. Ya, duduknya seperti itu. Sekali lagi seperti ini. Tatkala kita sujud tahiyat akhir ini, anak-anak ya perhatikan. Nah, kita sudah tadi, perhatikan. Tangan masih tunjuk ya, masih nunjuk nih. Kita kan kalau tahiyat kan nunjuk tuh. Tahiyatul itu sudah nunjuk. Ya, ada pada saat asyhadu alla ilaha illallah nunjuk, ada enggak masalah. Dari awal at-tahiyatul sudah nunjuk, boleh, nggak masalah. Jadi nggak usah masalah kita ya anak-anak ya. Mana yang pada saat awal kita tahiyat nunjuk, boleh. Ada orang sebagian yang nunjuknya pada saat kalimat asyhadu alla ilaha illallah nunjuk, boleh, nggak masalah. Kita tidak usah masalah. Nah, jelas sudah sampai kalimat innaka hamidum majid. Biasanya kita salam tuh, ya kan? Tetapi tadi kalau lupa. Ragu rokat kita ini 2 apa 3, 4 apa 3. Oke, nah sekarang bagaimana caranya? Untuk tadi menutupi keraguan, kita lakukan sujud sahwi. Lakukan 2 kali. Caranya perhatikan anak-anak. Nih ya, tangan masih nunjuk, tapi belum salam nih. Bapak ulangi. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujud, takbir, jangan lupa. Setiap gerakan takbir. Contoh, perhatikan Bapak ya. Allahu Akbar. Tuh. Dibaca, sujudnya apa? Seperti bacaan sujud biasa saja. Subhana rabbiyal a'la atau wabihamdi ditambah boleh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Duduk. Nah, duduk lagi. Duduknya boleh duduk tahiyat awal, nggak apa-apa. Seperti ini. Ya, duduk tahiyat awal seperti duduknya, kaki kirinya didudukin, telapak kaki kiri dudukin, kaki kanan berdiri. Takbir lagi. Ini duduknya baca tidak Robbi firli warhami, tidak usah baca. Karena ini bukan duduk antara 2 sujud. Paham? Kalau kita duduk atas kan baca nih. Duduk, sujud kan duduk antara 2 sujud, duduk. Baca Robbi firli warhamni dan seterusnya. Betul? Ya, itu tidak usah kita baca anak-anak. Karena ini sujud sahwi, kita hanya melakukan sujud 2 kali aja tanpa baca. Duduk aja. Duduk, diam. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sudah 3 kali. Baru duduk lagi begini. Tahiyat akhir duduknya. Tunjuk tetap tangan kita, baru kita ucapkan salam. Kemana ya? Ke kanan dulu lah pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Nah sekarang kalau kita berjamaah, ya ikut imam dong. Ya, jadi kalau imam sujud, ya kita sujud. Kalau imam tidak sujud, ya sudah urusan imam. Karena ini sholatnya munfarid, sholat sendirian. Paham anak-anak kira-kira gitu ya? Jadi sekali lagi cara sujudnya, ini Bapak ulangi. Ya, ulangi perhatikan sekali lagi ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbil a'la. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itulah anak-anak sujud sahwi ya. Caranya sujud sahwi demikian. Ya. Jadi jangan lupa, dan setiap pindah gerakan dari duduk ke sujud, dari sujud ke duduk, jangan lupa baca takbir. Baca takbir, Allahu Akbar. Nah, yang terakhir satu lagi anak-anak, yakni sujud sajadah. Sujud yang ketiga yang kita bahas adalah sujud sajadah. Sujud sajadah atau sujud tilawah disebut juga. Sujud sajadah atau sujud tilawah. Sujud ini anak-anak dikarenakan kita membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, di dalamnya terdapat ayat-ayat sajadah. Dan kurang lebih di dalam Al-Quran itu kalau kita lihat ada 15, kurang lebih 15 ayat-ayat sajadah. Nah, di antara 15 itu, di antaranya saya tidak semuanya ya, nanti waktu kita akan terbatas. Tatkala kita membaca tersebut, misalnya saat kita baca Quran, contoh nih surat As-Sajdah. Dalam surat As-Sajdah ayat 15 terdapat ayat sajadah. Kemudian surat Al-Insyiqaq ayat 21 terdapat ayat sajadah. Di dalam surat Al-Alaq ayat 19 terdapat surat ayat sajadah. Nah, dikala sedang kita baca ayat sajadah tadi atau ayat sajadah tadi, kita disunahkan untuk melakukan sujud tatkala membaca tersebut. Ya anak-anak ya, jangan tidak kita lakukan. Bagaimana Pak kalau kita tidak sujud? Tidak apa-apa sih. Tidak berdosa. Cuma ini kan sunnah. Semua ini sunnah semua nih. Tapi kalau kita amalkan, itu lebih baik. Sunnah itu anak-anak adalah sesuatu yang utama kita kerjakan. Walaupun memang dari segi ilmu fikih dikatakan bahwa sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Betul, tetapi tentu kita dari segi fikih ini kan keutamaan. Rasulullah mencontohkan, ya kita ngikuti. Kita sebagai umat beliau ingin mendapatkan syafaatnya, katanya begitu di hari akhir nanti. Nah, maka kita laksanakan. Ini disunahkan, maka Rasulullah mencontohkan, coba kita ikuti. Misalnya anak-anak di dalam surat As-Sajdah ya. Nih, contoh surat As-Sajdah ayat 15. Allah berfirman yang berbunyi ayatnya. Surat As-Sajdah ayat 15 Allah berfirman. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbihu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Nah, misalnya anak-anak kita sedang baca Quran ini ya. Contoh seperti Bapak lagi duduk pegang Al-Quran, mushaf Al-Quran nih. Atau kalian di rumah misalnya. Nah, misalnya nih kalian sedang duduk di rumah sedang pegang Al-Quran. Nah ya, membaca ayat ini contoh nih, surat Sajadah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, di saat itulah kita sujud. Anak-anak, ayat sajadah di Al-Quran biasanya ditandai dengan tanda seperti menara. Anak-anak ya, kalau di ayat ini di Al-Quran tuh seperti ada tanda menara tuh. Gimana ya menara tuh bentuknya? Nah, begitu tuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dalam Al-Quran itu pasti yang nama ayat sajadah itu ditandai seperti itu. Itu menunjukkan ayat sajadah. Nah, tatkala membaca tadi atau surah Al-Insyiqaq ayat 21, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, sama itu ada juga ada kalimat la yasjudun. Atau surah Al-Alaq, kita sering baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai terakhir ayatnya berbunyi wasjud waqtarib. Nah, saat itu kita baca, selesai ayatnya dibaca, sujud. Sujudnya gimana? Misalnya kita lagi berdiri, lagi sholat. Baca itu langsung sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, bacanya, bacaan sajadah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihawlihi wa quwwatihi. Ya, itu anak-anak ya. Itu sujud sajadah. Bacaannya digunakan untuk baca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihawlihi wa quwwatihi. Boleh. Boleh ditambah fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu anak-anak sujud sajadah atau sujud tilawah. Demikian anak-anak, kita bahas tentang macam-macam sujud
yang sudah Bapak jelaskan dari pertama sujud syukur, sujud sahwi, sujud sajadah. Ya, tatkala kita sedang baca Quran, kita baca ayat sajadah, kita letakkan sejenak Al-Qur'annya, kita sujud. Nah, sebaiknya bagaimana kalau sujud sajadah? Apa menghadap kiblat? Betul. Karena kita kan baca Quran. Kalau baca Quran kan sebaiknya menghadap kiblat. Sebaiknya, bukan harus. Kalau yang harus itu sholat. Nah, tapi tatkala kita baca Quran tidak menghadap kiblat, dikala sujudnya, ya diusahakan menghadap kiblat. Baca misalnya contohnya seperti Bapak sekarang ini baca Quran menghadapnya ke arah selatan. Contohnya, dikala Bapak baca ayat ini tadi, ayat sajadah tadi, wahum la yastakbirun, ayat surah As-Sajdah 15 ini, maka sujud dan sujudnya menghadap ke kiblat. Arah ke kiblat ke sana, anak-anak, ya. Ya, sebelah barat. Arahnya sebelah, bukan arah ke barat, tapi sebelah barat, entah berapa derajat, itu arahnya ke sana. Nah, demikian anak-anak, penjelasan yang Bapak sampaikan hari ini pada pembelajaran kita tentang macam-macam sujud, dan Bapak berharap tentunya kalian bisa mengamalkannya ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang sering kita jumpai, misalnya sujud sajadah, ya, kemudian sujud syukur, termasuk sujud sahwi tatkala kita lupa, ya. Bacaannya kalau kalian masih kurang paham ada di buku PAI, ya, buku paket itu atau buku LKS. Demikian anak-anak apa yang Bapak sampaikan hari ini untuk pertemuan pelajaran PAI kita, khususnya anak-anakku yang Bapak cintai kelas 8, Sepensa. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang Bapak sampaikan hari ini. Ada yang kurang paham silakan untuk bertanya. Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.